Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan Kakak Asdos yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya dari arsitek terkenal Frank Lloyd, yakni Gordon House dalam bentuk model maket. Pada kesempatan ini, dari keseluruhan bangunan Gordon House, saya mengambil bangunan yang mempunyai banyak bukaan pada atapnya. Kemudian bangunan ini dibangun pada tahun 1957 dan selesai dibangun pada tahun 1963, tepat setelah 4 tahun meninggalnya sang arsitek. Jadi bangunan ini diresmikan, tapi arsiteknya sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian bangunan ini berlokasi di Wilsonville sebelum dipindahkan ke Oregon Garden, karena ada 1-2 hal yang bermasalah, yakni ketika pemilik rumah pertama itu meninggal, dia menyerahkan rumah itu, menjual rumahnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua ingin merobohkan bangunan itu dan ingin membangun sebuah bangunan yang lebih luas, tapi para asosiasi arsitek yang ada di situ menentangnya, sehingga bangunan itu dipindahkan ke Oregon Garden. Dan kemudian pada tahun 2004, bangunan ini terdaftar pada daftar tempat bersejarah nasional yang ada di Amerika Serikat. Kemudian konsep yang digunakan oleh sang arsitektur pada bangunan ini ialah arsitektur organik, di mana alam itu digunakan sebagai inspirasi dalam membangun sebuah karya, bukan digunakan sebagai imitasi semata. Kemudian arsitektur organik itu sendiri mempunyai filosofi, yakni arsitektur yang mengangkat keselarasan antara tempat tinggal manusia dan alam sekitarnya. Kemudian melalui desain yang mendekatkan keharmonisan antara lokasi bangunan, tempat bangunan itu didirikan, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian disatukan dalam komposisi yang dipersatukan dan saling berhubungan. Pada bangunan ini, sang arsitek sangat menegaskan tentang warna-warna bahan bangunan itu harus selaras dengan warna-warna dengan alam sekitarnya. Kemudian juga ini kolerasi alam dengan topografi, dengan arsitektur harus selaras dengan lingkungannya. Dan sifat-sifat bahan itu tidak boleh berubah, misalnya dari teksturnya, bentuknya, warnanya, itu harus sama. Untuk teknik memasukkan cahayanya, cahaya itu dimasukkan melalui atap-atap bangunan dan dinding samping kiri kanan. Kemudian cahaya yang dimasukkan ke dalam bangunan ini itu sangat maksimal, sehingga ruangan yang ada dalam bangunan ini itu tidak membutuhkan cahaya bantuan. Dan untuk closing statementnya, saya ingin mengajak semua para arsitek, ketika kita membangun sebuah karya arsitektur, itu kita harus memperhatikan unsur dan lingkungan sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.